kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi tentang kesadaran hukum. Materi ini mungkin Bapak akan sampaikan kepada kalian mengenai kegiatan NPLS. Sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari tentang kesadaran hukum, terlebih dahulu kalian harus memahami apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum. Kembali lagi tentang kesadaran. Yang pertama kita harus mengerti dulu definisi kesadaran dan hukum. Pertama tentang definisi kesadaran. Apa itu artinya kesadaran? Itu keadaan diri seorang dalam kondisi tertentu. Dalam kehidupan sehari mungkin manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Artinya manusia hidup di tengah-tengah lingkungan manusia yang lain. Bisa manusia itu bagian dari keluarga, bisa bagian daripada masyarakat atau bangsa dan negara. Itu definisi mengenai kesadaran itu sendiri. Yang kedua, definisi mengenai hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum biasanya dikaitkan, disamakan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di kehidupan atau yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kalau kita gabungkan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, itu kesadaran hukum adalah kondisi ketika seorang mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di kehidupan ini. Sama dengan kesadaran, maka dalam kehidupan ini manusia itu bisa dibedakan, satu dalam keadaan lingkungan keluarga, dua dalam kehidupan masyarakat, yang ketiga dalam kehidupan bangsa dan negara. Bagaimana cara kita selaku individu, selaku masyarakat agar betul-betul memahami kesadaran hukum. Prosesnya bisa diawali dari kehidupan keluarga dulu, di mana tempat kamu tinggal, tempat kamu bersinergi, berkomunikasi dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Di keluarga itu ada yang dimaksud dengan peraturan, maka harus ada dasarnya tentang peraturan tersebut. Jadi kita harus paham bagaimana peraturan-peraturan yang ada di keluarga. Contohnya kita bagi tugas. Sebagai seorang anak, apa tugasnya di rumah? Menghormati orang tua, membantu orang tua. Kita harus sadar bahwa kita bagian daripada keluarga. Yang kemudian di masyarakat, tentunya di masyarakat lebih banyak lagi. Apa yang maksud dengan masyarakat? Yaitu kumpulan-kumpulan dari keluarga-keluarga. Tentunya dalam kehidupan masyarakat lebih rumit lagi. Kalau di rumah peraturannya ada, tetapi di masyarakat lebih luas lagi. Antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain mungkin itu terjadi perbedaan paham. Maka di sanalah hukum berlaku. Kita harus menyadari ada hukum di sana. Apa tujuan hukum? Agar mengatur ketertiban di dalam masyarakat, supaya masyarakat tidak kacau. Maka di masyarakat kita harus paham apa tugas kita sebagai masyarakat. Orang tua kamu contohnya ketika misalkan dalam acara gotong royong ambil di sana. Apalagi kamu anak-anak SMK, anak SMA harus betul-betul menyadari bahwa kita bagian dari masyarakat harus memahami peraturan-peraturan tersebut. Di antaranya mungkin Bapak memberikan contoh. Di antaranya kalau anak muda gabung dalam karang taruna. Usia yang sudah dewasa 17 tahun ke atas ikut siskamling. Apalagi zaman sekarang, zaman kondisi pandemi COVID-19, banyak orang-orang yang kekurangan kebutuhan, akhirnya kan mengambil barang milik orang lain. Tugas kita adalah selain menjaga kesehatan juga menjaga keamanan, supaya barang-barang masyarakat tidak hilang. Tugas kita sadar kita harus ikut siskamling. Kemudian
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga sama. Bagaimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh, anak muda yang bawa motor, baik laki atau perempuan, sama ya. Contohnya bawa motor harus bawa SIM. Kalian punya SIM enggak? Kalau usia 16 tahun ke bawah belum, 17 tahun harus punya SIM. Maka kalian tuh sadar hukum, yaitu harus mempunyai surat izin mengemudi. Yang kedua, pas bawa motor tentunya harus bawa STNA, surat tanda kendaraan bermotor. Kemudian dalam kehidupan bernegara, selain juga di lingkungan di jalan raya, mungkin juga kita sekarang kondisi kita dalam keadaan pandemi, maka ada peraturan yang dikeluarkan oleh negara tentang protokoler. Barangkali ada yang tahu, yang anak di rumah, apa yang maksud dengan protokoler kesehatan pandemi. Di antaranya mungkin ada beberapa guru yang sudah dijelaskan, yang kita kemana-mana pakai masker itu aturan. Kemudian juga harus cuci tangan. Selain sehat juga kita mematuhi peraturan karena sudah disebarkan oleh Satgas Covid, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai di desa-desa. Maka Bapak melihat di tiap-tiap RW sekarang itu ada semacam wastafel untuk cuci tangan. Tujuan pakai masker, tujuannya kan itu untuk menjaga kesehatan dan kita mematuhi peraturan yang berlaku di masa. Jadi kalau kita misalkan ikut serta dalam kegiatan protokoler sekarang, karena kita bagian daripada kesadaran hukum. Bagaimana kita untuk betul-betul membantu pemerintah supaya orang-orang yang kena terjangkit oleh COVID-19 bisa sembuh dan tidak bisa menular. Caranya adalah dengan kesadaran hukum. Instruksi dari pemerintah itu harus betul dipahami, dimengerti dan dilaksanakan. Jangan sampai kita mengabaikan. Kalau mengabaikan, sampai kapan negara ini lepas dari COVID-19? Oleh karena itu anak-anak, kalian harus betul-betul menjadi keluarga yang darkum, yaitu sadar hukum. Mungkin itu sementara sekian dulu dari Bapak. Jumpa lagi nanti ketika pertemuan selanjutnya, yaitu ketika kegiatan belajar mengajar. Sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas untuk kalian di rumah yaitu satu, kalian menuliskan 5 peraturan yang berlaku di keluarga masing-masing. Yang kedua, 3 tugas mengenai peraturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga, coba tuliskan jenis peraturan yang berada di lingkungan bernegara, baik di jalan raya maupun dalam kehidupan di pemerintahan. Mungkin itu tugas yang disampaikan oleh Bapak hari ini. Sampai jumpa lagi ketika kalian mengumpulkan tugas. Sekian dan terima kasih.